Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Melandini dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 1123015000008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Ridho sebagai teori dan praktis dalam pembelajaran. Menurut bahasa, ridho berasal dari kata rodiya yardo ridwanan, yang berarti senang, suka, rela, menyetujui, puas, menerima dengan lapang dada atau pasrah terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ridho ialah kerelaan hati yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh Allah, baik sesuatu yang menyenangkan atau tidak, sebagai sebuah anugerah yang istimewa pada dirinya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat ridho adalah orang yang paling merasakan kebahagiaan dan ketentraman, serta paling jauh dari kesedihan, kemarahan, dan kegelisahan. Ridho adalah salah satu penyebab utama bagi kebahagiaan seseorang mukmin di dunia ini dan akhirat. Dan sebaliknya, kemarahan adalah penyebab kesengsaraan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai ridho sebagai teori dan praktis dalam pembelajaran. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat ridho dalam belajar sehingga ia mendapatkan ridho Allah dalam belajarnya? Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus belajar dengan sungguh-sungguh, tekun menuntut ilmu, dan tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, menjaga adab terutama kepada guru dan sesama pelajar. Yang keempat, harus bisa mengatur waktunya dengan seimbang antara belajar, beribadah, dan aktivitas lainnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang guru dapat ridho dalam mengajar sehingga ia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, guru memiliki rencana pelajaran yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, guru mampu mengatur waktu dengan baik sehingga dapat membantu siswa memahami materi lebih baik. Yang ketiga, guru yang mampu mengelola kelas dengan baik dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa saja hikmah bagi seorang pelajar yang ridho kepada Allah? Buatkan contohnya. Yang pertama, hatinya akan tenang menghadapi berbagai cobaan dalam belajar. Yang kedua, terhindar dari rasa iri dan dengki. Yang ketiga, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memiliki motivasi kuat untuk terus belajar dan berusaha. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat, apa saja hikmah bagi seorang guru yang ridho kepada Allah? Buatkan contohnya. Yang pertama, urusannya dalam mengajar akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doanya lebih cepat dikabulkan karena ketulusan hatinya. Yang ketiga, guru yang mengajar dengan ikhlas karena Allah akan mendapat ganjaran pahala yang besar, dan ilmu yang diajarkan akan menjadi amal jariyahnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang terakhir, cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya memiliki sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina adalah seorang murid kelas 6 SD yang rajin mengaji di sebuah madrasah. Ia belajar dan mengaji kepada Ustadz Ferry, seorang guru mengaji yang sudah berpengalaman mengajar selama puluhan tahun. Pada suatu hari, Dina mendapatkan nilai jelek pada ujian bahasa Arabnya. Ia merasa sedih dan kecewa karena telah belajar dengan sungguh-sungguh untuk ujian itu. Ketika Ustadz Ferry bertanya, mengapa Dina murung? Dina menceritakan masalahnya. Kemudian Ustadz Ferry tersenyum dan berkata, Dina, terimalah nilai itu dengan lapang dada. Kita telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya ada di tangan Allah. Mungkin Allah menginginkan yang terbaik untuk kita dengan memberi pelajaran melalui nilai yang jelek ini. Mendengar nasihat Ustadz Ferry, Dina menyadari bahwa ia harus ridho dengan ketetapan Allah. Ia tidak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan
Dina pun bertekad untuk terus berusaha dan belajar lagi dengan sungguh-sungguh. Kemudian keesokan harinya, Dina belajar dengan penuh semangat. Begitu pula Ustadz Ferry dengan sabar terus memberi motivasi agar Dina pantang menyerah meraih cita-citanya. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa dengan memiliki sifat ridho kepada Allah, kita dapat menjalani segala cobaan dengan tabah dan tetap bersemangat meraih cita-cita apapun rintangannya. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.